Pengamat Amerika Serikat menilai munculnya kontroversi setiap peringatan gerakan 30 SPKI didorong oleh kompleksnya permasalahan. It comes down to the fact that it was an intensely important turning point for global history that turned on a set of lies that have never been admitted to. Peran Amerika Serikat dalam pergolakan di Indonesia juga masih terus mengundang pro dan kontra. Sebelumnya menjelang setengah abad peristiwa G30 SPKI, Senator Amerika Serikat dari New Mexico Tom Udall sempat menunjukkan keprihatinan. Tahun 2014 dan 2015 lalu, Udall mengajukan rancangan resolusi yang menyerukan agar Indonesia membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk mengusut kejahatan pembunuhan massal terhadap ratusan ribu orang yang dituduh komunis pada tahun 1965 hingga 66. Sekaligus mendesak pemerintah Amerika untuk membuka semua dokumen rahasia menyangkut keterlibatan intelijen Amerika CIA dan pemerintah Amerika Serikat dalam peristiwa kelam tersebut. And very few Americans are aware of these historical events or our government's actions during this time. These events demand our attention and resolution as we work together to build a strong Asia-Pacific partnership. Meski resolusi itu mandek di Senat, secara bertahap dokumen rahasia dibuka. Dan tahun 2017 lalu, sekitar 30.000 halaman dokumen rahasia dibuka, mengkonfirmasi kecurigaan sejumlah pihak. The countries of Latin America were also carried out violent extermination campaigns against left-wing civilians during the Cold War. In countries like Brazil, in Chile, and Argentina, had truth commissions and reconciliation processes that I think proved very ultimately healthy. So Indonesia is really one of the cases of a country that especially has an elite related to the military that is very unwilling to confront one of the darkest chapters of its history. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio juga berharap adanya pelurusan sejarah, namun membuka dokumen rahasia Amerika saja tidak cukup. Secara utuh maksud saya, tahun 48 itu bagaimana terjadinya pemberontakan, bagaimana pemberontakan PKI tahun 65. Karena memang PKI ini lakukan pemberontakan gitu. Sebagai anak bangsa sekarang ini, memaafkan semuanya tetapi tidak melupakan. Karena ini merupakan sejarah kelam, tujuannya agar generasi muda mengetahui ini dan tidak terjadi lagi sejarah kelam seperti ini. Jajak pendapat terbaru sebuah lembaga survei menemukan hanya sedikit warga Indonesia yang khawatir PKI akan bangkit kembali. Menurut pengamat, peralihan generasi ikut berandil dalam pergeseran ini. So the larger question for me as a historian, how do younger Indonesians learn about the events of 1965? What is the moral and the political frame that young people use to understand these events? Do they understand them as the legitimate response of the government and armed forces to the threat posed by communism to Indonesia? Or do they view this as the unjustified response of the military and its allies? Brad Simpson kini bekerja sama dengan sejumlah lembaga, menyediakan situs National Security Archive atau Arsip Keamanan Nasional. Situs ini menampung berbagai informasi, artikel maupun dokumen rahasia yang telah dibuka oleh pemerintah Amerika Serikat. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.